I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Halo guys, balik lagi di sana Angel di channel.nya Autofam TV. Nah, di video kali ini Angel bakal nge-review salah satu stok unit barengan di Autofam. Kali ini itu di Autofam lagi ready stok Honda CR-V yang Fender Audio ya. Tahunnya 2016, untuk warnanya warna hitam. Kita lihat dulu dari kuncinya. Untuk kuncinya sendiri dia udah keyless ya, udah start stop engine juga. Kita mulai langsung dari bagian depannya. Untuk bagian depannya sendiri, kalau kalian lihat ini sebenarnya masih CR-V modelan lama ya, tapi untuk lampunya sendiri dia udah pakai LED DRL, ada projector headlampnya juga. Tapi untuk lampu sein dia masih pakai bohlam biasa. Di bagian bawahnya ini ada lampu fog lamp, terus di pinggirannya tuh dia ada accessories roomnya gitu ya. Untuk bagian fog lampnya tuh dia ada bentuknya tuh kayak persegi panjang gitu. Untuk grill tengahnya di sini ada tarikan listrum. Ini ada tarikan listrumnya, tapi tarikan listrumnya dia di bagian atasnya aja ya. Di bagian bawahnya ini dia aksennya black glossy gitu. Untuk bagian tengahnya dia ada emblem Hondanya yang cukup besar. Terus di bagian bawah ini ada silveran gitu. Untuk ground clearance-nya sendiri dia cukup tinggi ya, jadi aman banget nih. Sekarang kita langsung coba cek untuk bagian mesinnya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk bagian mesinnya sendiri dia ini cc di 2400 cc ya, DOHC udah high-tech. Untuk bagian mesinnya dia udah dicat biutin warna body, tapi di bagian atas dia nggak dilengkapi sama peredam. Untuk penyangganya dia ada di bagian depan kiri sini. Untuk kondisinya, walaupun ini mobil bekas ya, tapi after use mobil ini nggak pernah bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, dan kalian bisa langsung cek aja buat general check up di bengkel resminya di Honda. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya, kalau kalian lihat CR-V ini memang nggak terlalu panjang ya, karena untuk barisnya dia cuma 2 baris aja, jadi cuma 5 seater aja ya. Dan sebelum kita ke belakang, kita bahas dulu nih untuk bagian bannya. Untuk bannya sendiri, ya untuk velgnya dia udah two-tone polish ya. Untuk ukurannya di 225/60, untuk ringnya di ring 18. Next ke bagian spionnya, untuk spionnya dia udah retract ya, udah elektrik juga. Terus bagian sampingnya dia ada lampu seinnya nih, di bagian pinggir sini. Udah LED juga lampu seinnya. Bagian pintu, dia bagian atas sama bawahnya dia ada tarikan listrumnya ya. Untuk handle pintu pun dia model tarik, udah smart entry juga. Terus kalau kalian lihat di bagian bawah ini dia ada footstepnya ya, tapi untuk footstep ini di bagian belakang aja sini. Bisa lihat ya. Jadi bagian depannya tuh nggak ada, terus di bagian belakang baru ada. Tangki bensin dia ada di sebelah kiri sini. Sekarang kita coba langsung ke belakang aja. Oke, kita lanjut ya untuk bagian belakangnya. Ini untuk bagian terakhir dari eksterior ya. Di bagian belakangnya ini sendiri, kalau kalian lihat ini masih belakangnya tuh modelnya kayak gini ya. Jadi lebih kelihatan kayak gendut gitu si RV-nya. Di bagian atas ini dia ada spoiler, di bagian tengahnya pun ada high mount stop lamp-nya. Untuk antenanya sendiri dia udah pakai modelan hiu ya. Di bagian belakang ini untuk stop lamp-nya dia masih bohlam semua nih. Kalian bisa ngeliat ini untuk stop lamp-nya, terus untuk sein-nya juga dia masih bohlam. Di bagian tengah ini ada tarikan listrumnya sedikit di dekat handle pintu bagasi. Untuk kaca filmnya dia pakai Vicul ya. Di bagian kanan itu dia ada emblem Fender Audionya, terus ini juga 2.4 Prestige Fender Audio ya. Kalau bagian kiri ini ada emblem CR-V. Untuk kamera mundur sendiri dia ada di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah
emblem Honda, pas banget di bagian bawahnya. Untuk buka bagasinya kita tinggal hold aja kuncinya karena udah elektrik. Nah, untuk CR-V ini dia masih 5 seater ya, jadi cuma ada 2 baris aja. Di bagian belakangnya ini bagasi, jadi bagasinya juga lebih luas, lebih besar ya. Di bagian bawahnya ini ada ban serep, terus P3K, kunci dongkrak, kunci roda, semuanya masih lengkap banget. Ini lengkap semua ya. Terus kalau bagian kanannya ini sama bagian kiri ini ada tuas buat melipat kursi tengah. Jadi kalau kalian pencet tuh dia otomatis ya dari belakang. Untuk nutup pintunya sendiri ini udah power back door, jadi bagasinya udah otomatis, tinggal dipencet sekali dia udah elektrik langsung nutup sendiri. Sekarang kita langsung cus ke interiornya ya. Oke, sekarang Angel duduk di bagian penumpangnya ya. Ini untuk baris keduanya. Untuk baris kedua kalian bisa duduk bertiga karena disediain juga 3 headrest. Tapi kalau misalkan mau duduk berdua atau sendiri bisa dimanfaatin aja nih armrest yang ada di bagian tengah ini. Nah, ini bisa diturunin jadi kalian lebih enak nih senderan tangannya. Di sini ada 2 cup holder juga ya di bagian tengah. Kalau untuk bagian door trimnya, untuk door trimnya dia belum soft touch ya. Ini masih hard plastik semua. Untuk kacanya pun dia nggak auto, yang auto baru bagian driver aja. Terus bagian bawahnya ini dia ada cup holder, ada speakernya juga. Di bagian atas ini ada gantungan baju ya, sama untuk pegangannya. Terus di bagian tengah ini dia ada lampu, lampunya jadi dia cuma di tengah aja. Untuk sunroofnya sendiri dia cuma di bagian depan, jadi bagian belakangnya nggak ada. Untuk paket belakang ini ada paket belakangnya, terus bagian tengah ada isi AC ya. Cuman kalau untuk pengaturannya tetap harus dari depan, jadi kalau bagian belakang ini cuma bisa buka tutup aja. Sekarang kita coba buat duduk bagian drivernya. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian drivernya ya. Untuk bagian driver ini yang pertama dari joknya. Untuk joknya dia udah pakai leather seat, jadi joknya udah kulit dan pengaturannya pun udah electric seat ya. Tapi untuk elektriknya ini cuma di bagian driver aja. Kalau misalnya bagian penumpang dia masih manual. Untuk bagian door trim ini hampir sama. Yang di bagian atas ini udah soft touch ya. Ini kalau di bagian driver dia udah soft touch. Terus untuk pengaturan kacanya yang auto baru kaca driver aja ya. Yang lainnya belum auto. Ini ada tombol untuk retract-nya sama untuk pengaturan spionnya karena dia udah elektrik juga. Di bagian bawah ada 2 cup holder, ada speaker, terus kalian bisa lihat ya di bagian pintu kanan kirinya itu dia ada fendernya nih, ada tweeter, terus ada emblem fendernya. Di bagian kanannya ini ada tombol untuk aircon, terus ada tombol stability control sama tombol untuk bagasi ya. Bagasinya sendiri dia udah elektrik, udah power back door juga. Di bagian bawah tuh ada tuas buat buka kap mesin sama tangki bensin. Next ke bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri dia udah dilapisin kulit. Terus di bagian kiri ini untuk pengaturan menu sama source-nya ya. Tapi untuk head unitnya dia emang modelannya tampilannya modelan lama gitu. Kalau di bagian kanan ini ada cruise control. Di bagian belakangnya juga udah dilengkapi sama pedal shift ya. Di bagian kiri ini untuk pengaturan wiper. Kalau bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya. Untuk pengaturan setirnya sendiri dia ada di bagian bawah. Dan dia udah tilt dan teleskopik ya. Kalau dikunci tinggal ke bawahin aja. Di bagian kiri ini untuk tombol start stop engine-nya yang warna merah ini. Dan untuk kilometer mobil ini sendiri ya masih 19.300 tahun 2016, kilometernya 19.300. Bisa dibilang ini antik sih ya karena masih sedikit banget nih kilometernya 19.300. Untuk pengaturan manual tripnya kalian bisa juga pencet di sini ya. Sekarang kita next ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya dia masih kecil gini ya layarnya tuh, kalian bisa ngeliat ini masih kecil dan modelnya juga masih modelan lama. Tapi jangan khawatir karena untuk fiturnya dia cukup lengkap ya, bisa pakai Bluetooth juga, mau pakai CD juga bisa. Bagian tengah ini ada tombol untuk lampu hazard, bagian kiri itu untuk tombol nanonya ya. Kalau kalian mau dengerin aux atau pakai HDMI ini bisa dicolok juga nih, ada di bagian kanan sini. Kalian tinggal colok aja tuh, mau pakai aux juga bisa ya. Untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian tengah. Ini untuk AC-nya udah double zone juga. Kalau kalian mau nyalain rear AC belakang nih tinggal dipencet aja. Ini untuk fan-nya segala macam. Dan ini AC-nya juga masih berfungsi semua dengan baik ya. Masih dingin banget. Untuk persneling dia ada di bagian tengah. Untuk transmisinya dia automatic ya. Di bagian tengahnya lagi ini ada lagi-lagi ada emblem fender audionya ya. Ini ada pemantik. Terus ada 2 cup holder di bagian tengah sini. Ini untuk kuncinya dia udah kelas. Untuk armrest tengah dia udah soft touch. Kalau kalian buka ini ada console box. Terus dilengkapin juga ada colokan untuk USB sama power outlet 12 volt. Di bagian atasnya ini ada tempat penyimpanan kacamata.
ada lampu. Nah ini kita coba buka ya. Ini untuk sunroofnya dia ada di bagian depan aja. Jadi kalau dibuka cuman segini aja ya di bagian depan. Kalau di bagian belakang nggak ada. Tapi udah elektrik untuk sunroofnya. Untuk sun visor dia cuman kaca sama nggak ada lampunya ya. Tapi jadi cuman kaca aja. Lampunya dia cuman di tengah. Untuk bagian dashboardnya pun dia belum soft touch kalau di bagian atas sini, tapi di bagian tengahnya dia udah soft touch. Terus kalian lihat ya, di bagian tengahnya ini ternyata dia ada aksen wooden panelnya sedikit ya. Kalau CR-V yang baru-baru sekarang ini lebih banyak wooden panelnya di bagian door trim segala macam tuh dia lebih banyak. Kalau di bagian bawahnya lagi ini ada laci, dan lacinya ini biasanya isinya buku-buku ya, buku servis, buku manual, itu masih lengkap semua, masih ada semua di sini. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah ngeliat ya untuk review dari Honda CR-V 2.4 Prestige Fender Audio tahun 2016. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 8 juta ya di luar progresif. Untuk OTR sendiri pun dia sekitar 300 jutaan lebih. Untuk lebihnya berapa kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, atau bisa juga langsung hubungi di nomor Angel di 0813 8787 6800. Buat yang pengen cari yang budgetnya sekitar 200 jutaan, kita juga masih ada nih ya Honda CR-V tahun 2014, 2013 juga ada. Kalian bisa langsung aja juga kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Tapi kalian jangan lupa nih buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Bye!